Lalu masuk dengan apa dibilangnya? Perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka pintu ditutup? Ngapain? Orang kawin kalau pintu ditutup ngapain? Abang ini sudah terbiasa dengan surga-surga abang. Jangan begitu abang. Saudara, kalau kamu mengatakan di dalam agamamu, ya oke. Tapi kan itu ajaran Yesus untuk Bani Israel yang tadi, bukan untuk Kristen. Nah, ternyata Kristen melalui kitab Wahyu, mereka Kristen masuk ke surga yang ada perang naganya. Jadi kita masing-masing punya surga kan? Jangan kita perdebatkan itu. Surganya umat Islam, di sana banyak perhiasan termasuk bidadari. Situ tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. Ada perhiasan bang di Kemudian di Kristen surganya adalah perang naga. Silakan kau pergi di sana. Kami ke surga kami. Gak perlu kau menghina. Deritamu dengan naga, kami dengan bidadari. Bang, kalau kan gitu. Kalau di Muslim kan surga nggak ada, bukan perhiasan bang, itu bidadari itu. Wanita itu perhiasan. Mana itu perhiasan bang? Makhluk terindah. EGP dengan kamu tidak paham. Yang pasti kami di surga kami ada bidadari, di surgamu peranaga. Kau pilih mana? Pilih surga Kristen lah bang, masa mau pilih? Enggak, bukan begitu caranya, bukan begitu. Di surga Islam ada bidadari, di surga Kristen ada perang naga. Kau pilih yang mana? Bidadari atau perang naga? Surga Kristen, perang naga. Saya coba analisa itu dulu, baru saya sampaikan ceritanya tentang itu yang abang simpulkan itu. Iya, silakan abang baca dulu, saya sapa tamu kita. Saudara Raid, selamat siang. Selamat siang Bang Juma, selamat siang. Dari Katolik Bang, Protestan? Kalau saya Lutheran, Protestan. Oke, bisa buka kamera Bang, biar kita diskusinya lebih baik lagi. Harus buka kamera Bang Juma. Iya, betul. Tapi silakan, bisa nggak usah buka kamera, tapi jangan kamera depan Bang Juma ya. Kita hanya menunjukkan data saja Bang Juma gitu. Saya memang boleh. Buka kamera depan ini anti saya Bang Juma. Boleh. Gitu. Dapat dimaklumi, boleh. Silakan. Yang penting jangan bukan di jalan bilang lagi di jalan. Lanjut. Enggak, saya di rumah. Oke, sip. Di rumah. Iya. Silakan Abang, gimana secara data Anda bisa mendudukkan ulangan 18 nomor 18 ini sebagai penggenapan terhadap siapa gitu, silakan. Kalau yang saya pahami ya, saya sebagai Kristen, jadi kalau itu penggenapan buat Yesus Kristus gitu ya. Ya, karena di ulangan di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 juga di sana tegas dia dikatakan bahwa itu merujuk kepada Yesus Kristus. Oke, silakan. Musa telah berkata, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan bagimu. Nah, jadi di sana jelas dia memang yang dirujuk adalah Yesus Kristus. Data apa yang bisa digunakan untuk mendudukkan ini kepada Yesus, Bang? Nah, sebentar ya, biar saya buka aja dulu silakan. ayatnya, KPR. Ya. Bang Yaris sudah sampai tujuan, Bang? Belum? Belum, sabar Bang. Sabar Abang. Oke. Kita tunggu data ya, teman-teman. Silakan Saudara Yaris juga kalau sudah menemukan datanya, silakan. Iya, kalau apa buka Bang Yaris KPR 2
22 dan KPR 7 juga. Setahu saya KPR 7 ayat 37 kalau nggak salah Bang Yaris. KPR 7 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Torah. Iya, dengan perikopnya di sini Ulangan 18 ya. Ya. Penghasilan dan orang Lewi. Nah, di sini Perikop kedua. perikop Perik- kedua. Bertenung dan Bernubuat. bernubuatan. Iya. Ya, bernubuat. Di 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti Saudara engkau. Bani Israel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Iya. Ya, berarti Terus ini bukan berbicara tentang Musa, karena ini dia berbicara tentang ulangan. Ulangan berarti disampaikan kepada Musa, masalahnya ini diulangi peristiwa-peristiwa yang lalu dengan segala permasalahan ini, bukan kepada Yesus. bukan Ini kepada Yesus. Kepada Yesus, tapi kepada Musa kembali lagi diulang kepada itu Firaun di sana, Bang. Dia tidak Berarti ini berkata bukan iya. berarti Nubuatannya ini bukan nubuat untuk Yesus. Ya, Bukan. ini untuk bukan nubuatan, tapi ini perintah dan satu keyakinan yang diberikan kepada Musa untuk menghadapi Firaun dalam perjalanan untuk mengantarkan bangsa itu Israel keluar dari perbudakan Firaun. Mungkin di dalam ayat ini dikatakan begitu, bukan kepada Yesus. Ini tidak kepada Yesus. Oh, oke Iya, oke. begitu. Oke. Kalau saudara Raid gimana? Kita dengarkan saudara Raid. Apakah ini nubuatan untuk Yesus? Kalau ulangan 18 ayat 18 itu kan ulangan 18 ayat 18 itu kan akan ada seorang nabi sama seperti Musa kan gitu ya. Artinya diidentikan dia dengan Musa. Artinya pertanyaan kan nabi siapa? Siapa yang sudah dibuatkan ini siapa? Kalau menurut saya di Kisah Para Rasul itu 22 ayat 23 itu jelas dia merujuk kepada Yesus, karena di sini dikutip kembali dia kan diulangi. Musa telah berkata. Nah, ini kan Musa telah berkata kata Paulus di sini. Musa telah berkata seorang nabi seperti aku. Ini kutipan langsung ya, karena titik 2 di sini. Seperti aku akan dibangkitkan bagimu dari antara saudara-saudaramu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dia di sini merujuk kepada Yesus, dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Gitu. Lalu kalau kita ambil dulu KPR 737-nya ya. Musa ini adalah dia yang berkata kepada orang Israel, diulangi lagi, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara. Jadi kalau di sini memang kedua ayat ini mengutip langsung nubuatan 18 ayat 18 itu. Musa sudah menubuatkan akan datang nabi seperti dirinya. Ini kan huruf besar, berarti Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudara Yaris? Menurut saudara Raid, ulangan 18 itu untuk Yesus. Gimana itu? Sebelum saya tanggapi. Ya, sebelum tanggapi, kalau menurut saya sebagai abang, saya minta maaf Bang di bawah, karena ini dia berbicara bukan kepada Yesus, tapi bagaimana pelaksanaan bangsa Israel pada waktu itu di dalam perbudakan. Maka bunyi kitabnya itu ulangan, berarti diulangi segala permasalahan bangsa Israel mulai jadi turun-temurun, maka diulangi lagi. Maka sebagai satu nasihat yang diberikan kepada Musa untuk mengantarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Iya. Ya, menurut Jadi saya masih itu dalam konteksnya ayat Ini tadi Bang Juma saya bilang tadi Petrus yang berkhotbah salah ngomong saya bilang itu bukan Paulus tapi Petrus. Petrus yang berkhotbah. Nah,
Jadi saudara Yaris mengatakan itu bukan untuk Yesus, saudara Raid itu untuk Yesus. Saya ambil tengahnya. Ketika ada dalil di dalam Ulangan 34, nomor 4, nomor 10. Di situ dikatakan tidak akan ada lagi nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti saudara Yaris itu benar, kemudian saudara Raid keliru. Tapi nabi akan tetap datang yang sama seperti Musa. Tetapi bukan dari Bani Israel berdasarkan Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Yang hadir, yang bangkit di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus Bani Israel dari kaum Yehuda. Berarti bukan Yesus. Namun ada nabi itu tapi bukan Yesus. Lalu siapa gitu loh. Jangan Nabi Muhammad, jangan. Mungkin Lukas barangkali atau Markus. Tidak akan ada lagi nabi. Sebelum Yesus datang, sudah ditulis lebih dulu. Ulangan 34:10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Tidak ada. Berarti Ulangan 18, nomor 18 itu tidak berbicara tentang Yesus. Mungkin Markus, mungkin Lukas, atau bisa jadi Luka Tambunan, atau siapa Paul Zong, atau siapa gitu. Karena pintu untuk kenabian Yesus agar sama seperti Musa ditutup oleh Ulangan 34 nomor 10. Ini yang membuat Esra Soru kemarin lupa istrinya sampai 6 bulan tidak balik ke rumah. Materi ini. Nah, mungkin saudara berdua bisa kasih solusi, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Abang. Iya. Kalau menurut saya itu kita berbicara firman itu berdasarkan konteks-konteks firman dengan kitabnya. Nah, begitu Ulangan ini dia berbicara tentang masalah apa, kejadiannya dia berbicara tentang apa, Imamat bilangan dia berbicara tentang apa, konteks-konteksnya itu yang kita harus pelajari dulu. Dengan dia punya perikop-perikop yang tertulis, dengan perjalanan-perjalanan itu yang kita lihat, kita tidak bisa sematkan itu langsung. Iya, kita sambut dulu teman kita. Sabar Bang. Saudara Timor. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Minal mewakili aidin wal mana? faizin Bang, mohon maaf lahir dan Minal aidin wal batin. faizin. Siap. Mau Ya, Bang mewakili Juma, siapa sehat-sehat Bang selalu Timor? ya Bang ya. Iya Bang, ya Bang. Makasih ya Bang, makasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita turunkan Siap. ya Bang ya. Iya Bang, makasih Bang Juma. Oke, kita tunggu saudara kita yang non muslim untuk naik lagi ke sini. Belum ada teman-teman, untuk sementara kita wakilkan kepada saudara kita berdua ini. Yang dibawa tenang, sabar, jangan lupa minum kopi sambil cicipin tutup toples kuenya. Silakan. Pakai kipas-kipas maksud panas kayaknya. Jadi ketika Ulangan 34 nomor 10 menutup adanya menutup adanya penggenapan ulangan dari kalangan Bani Israel, maka saudara Yaris juga nggak bisa mengatakan itu bukan untuk kenabian. Karena di situ perikopnya jelas tertulis bahwa itu berbicara tentang nubuat, bertenung dan bernubuat. Yang namanya nubuat harus ada yang menggenapi. Nah sekarang yang kita cari ini, siapa yang menggenapi nabi yang sama seperti Musa, tetapi bukan dari kalangan Israel. Itu. Nah, tinggal dua nih kandidat. Ada 3 kandidat. Yang pertama Lukas, yang kedua Markus, yang ketiga sepotong dari Paulus, karena Paulus ini sepotongnya adalah dari Benyamin, sepotongnya juga dari Roma. Nah, di mana di antara 3 ini yang bisa duduk menggantikan Nabi Musa kira-kira di situ? Dari pihak Kristen. Kalau Yesus tidak bisa dia. Udah terkunci dia dengan Ulangan 34 nomor 10. Silakan. 34 nomor 10 ya. Iya. Konteksnya kematian Musa. Begitu ya, dia punya perikopnya. Iya.
kematian Musa. Iya. Pasal 10. 7, 8. Halo, selamat siang Bu Nita. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Ibu. Iya. Oke, lanjutkan Bang Zuma. Aku izin turun ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 kandidat teman-teman, belum ada yang lain. Sabar, mohon bersabar. Coba Daripada Abang saya ngomong sendiri. Iya, lanjut. baca itu konteksnya ya. Konteks di Iya. sini kematian Musa, pasal 10-nya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Israel. Orang Israel ya. Iya. Ini berarti penutupan Musa, pemimpin Musa pada waktu bangsa Israel sampai di tengah-tengahnya itu, dia berakhir. Berarti masanya sudah berakhir, berarti yang pimpin itu dilanjutkan dengan ini, Yosua, Kaleb dan Harun. Mereka yang lanjutkan itu. Mungkin berhadapan-hadapan dengan Allahnya itu sampai di Musa. Mungkin konteksnya yang saya pelajari itu, yang saya dapati. Karena Iya. kelanjutannya dari situ, ya kan? Konteksnya yang akan lanjutkan bangsa Israel itu adalah itu Kaleb dan Harun. Mereka yang lanjutkan itu. Jadi waktu masa pemimpinnya Musa, mungkin sampai berakhir untuk berhadapan adab dengan Allah. Mungkin konteksnya di situ. Kita tidak bisa lanjut ke sana karena sampai di situlah titik Musa. Berarti ulangan 18 bukan untuk Yesus ya? Iya, itu Oke. begitu. Nah, ini Saudara Bakso bisa buka kamera. Enggak bang, Jadi gimana dong? ya kita pokok dan inti diskusi lah kita majukan. Coba Ico, gimana tanggapan saudara terkait Yaris yang mengatakan bukan untuk Yesus? Ya kan pemahamannya Haris kan ya, artinya saya hargai juga subjektivitas dia. Namun karena kita bicara nubuatan, tentu siapa yang menggenapi itu dulu. Nah, terus? Ya tentu kan Yesus menggenapi, kan begitu. Jadi Ya itu makanya saya tanya bagaimana tanggapan saudara tentang apa yang disampaikan saudara Yaris? Iya makanya saya bang, nggak mungkin saya langsung membantah apa yang dikatakan Haris. Tentu itu pemahaman dia kan, itu bukan jadi masalah. Karena itu suatu dinamika dalam diskusi Ya, kan begitu. masalah dong. Dia mengatakan bukan untuk Yesus, Anda mengatakan Yesus. Ya masalah lah itu. Ya nggak mungkin saya ya kalau menurut pendapat saya itu tidak benar, karena bicara kita nubuatan harus ada yang menggenapi, ya itu tentu ada yang menggenapi Yesus kan begitu. Iya. Nah, gimana itu saudara Yaris? Kata beliau harus ada menggenapi dan Yesus katanya gimana dong? Iya, kalau penggenapannya itu Yesus yang menggenapi itu di dalam konteks nabi-nabi yang menjanjikan itu kan konteksnya lain. Ini kan berbicara masalah perjalanan bangsa Israel. Gini, Semakin kuat. emang kalau menurut Bang Yaris rupanya itu yang menggenapi siapa kalau menurut Bang Yaris? Iya, kalau yang menggenapi itu adalah Yesus. Nih gimana sih tadi bukan sekarang Yesus? Masa nabi-nabi, penggenapannya masa nabi-nabi itu di Yesus yang menggenapi, berarti tutup masa nabi-nabi. Konteksnya ulangan ini dia perjalanannya bangsa Israel yang datang, bukan langsung disematkan kepada Yesus, tidak. Itu ada nabi-nabi yang Gini, maksud saya kan gini Bang Yaris. Percaya nggak Bang Yaris di ulangan 18 ayat 18 ini berbicara tentang nubuat. Dan nubuat kan sudah pasti harus digenapi. Lalu siapa yang menggenapi menurutnya Bang Yaris? Lalu Abang Yaris bilang lagi Yesus. Tadi bukan, sekarang iya. Gimana sih Bang Yaris? Abang nggak konsisten. Dia lagi di jalan, makanya mungkin. Kalau menurut saya kan begini Bang Yaris. Mobilnya lagi oleng.
Kalau Coba, menurut coba. saya itu kan digenapi Yesus Kristus. Kan saya tunjukkan tadi di KPR tadi ya. Tetapi ketika berbicara di ulangan ini, di ulangan 34 ayat 10 ini kan maksudnya adalah menutup perjanjian lama. Belum ada yang seperti Musa. Datang nabi-nabi yang menyamai levelnya Musa. Itu artinya ketika ditulis ulangan 34 ayat 10 ini, belum ada yang menyamai Musa. Karena setelah itu akan datang kegenapannya. Itu menurut saya penjelasan ulangan 34 ayat 10. Kan Abang, menurut saya dalam konteks yang saya lihat nih, yang saya bisa sampaikan, karena perjalanan bangsa Israel pada waktu masa Musa, pimpin sampai di pertengahan, dia berakhir dengan dia punya masa. Berarti Allah sudah panggil Musa. Berarti ada kelanjutan daripada itu. Kita mau sematkan ke Yesus satu kali tidak bisa. Karena itu masih Yesus boleh bilang tidak ada itu. Coba gini Bang Yaris, jawab dengan tegas Bang Yaris. Saya jadi bingung nih. Yang menggenapi itu menurut Bang Yaris siapa dulu begitu? Jadi supaya jelas dulu, Abang kayak nggak tegas siapa? Dengar ya Abang, menurut saya lihat di dalam konteks daripada Alkitab, perjalanan bangsa Israel diulangi kembali. Enggak, maksudnya gini dulu Bang. Berarti Abang di ulangan 18 ayat 18 itu bukan berbicara nubuatan begitu? Itu maksud Abang? Sudah jelas itu nubuatan akan ada. Gitu loh Bang Yaris. Jadi menurut Bang Yaris yang menggenapi itu siapa? Karena nubuatan pasti digenapi kan begitu kata Alkitab. Benar ya Bang Yaris ya? Kalau nubuatan ya pasti ada yang menggenapi. Yang menggenapi buat Bang Yaris menurut subjektifnya Bang Yaris siapa dulu gitu biar jelas. Ya, kalau konteks secara umumnya kita pertaruhkan, saya agaknya sedikit punya kesimpulan ya Abang. Kita dengan rata-ratanya dari sana itu kita langsung sematkan dalam perjalanan bangsa Israel seperti dalam kitab ulangan yang ada, diulangi kembali. Bang Yaris nggak menjawab kita tahu pertanyaan bahwa saya. penggenapannya itu nanti di Yesus. Nah, penggenapannya itu nanti di Yesus. Nah, tapi Abang bilang bukan Yesus. Sekarang penggenapannya itu nanti di Yesus. Abang nggak ngerti saya bahas sekarang. Yang tegas Bang, yang tegas Saudara Yaris. Penggenapan dari nubuatan itu Yesus atau bukan? Penggenapannya nanti di Yesus. Terakhir penutupan semua nabi-nabi dimasuk dalam perjanjian baru. Berarti ulangan 18:18 ini nubuat untuk Yesus. Kalau konteksnya saya baca di sini ini perjalanan bangsa Israel, bukan. Coba kita lihat kembali ke 18 ya, ulangan 18. Iya. Terima kasih Bang Yaris ini. Saudara Andi, selamat malam. Halo. Halo. Ya, Bang Juma, saya Muslim Bang Juma. siap. Mau bawa kopi sama kue mungkin? Bukan, cuma ini aja masukan aja. Nah Bang Juma itu kalau bisa diomken Bang Juma. Jadi kita bisa enak ngelihatnya gitu loh. Itu aja kali Bang Juma. Makasih. Oke. Saya turun. Bang Terima Juma. kasih. Oke, sip. Baik, teman-teman. Jadi rekan-rekan kita di bawah memang minta kita buka kamera. Gimana dong? Ini Abang masih di perjalanan. Masih di perjalanan, teman-teman. Bertenung dan bernubuat. Jadi kita ini masih dalam perjalanan, ini ulangan nih. Ulangan ini diulangi kembali perjalanan bangsa Israel nih, Abang. Ya. Jadi ulangan 18:18 ini bukan nubuat untuk Yesus. Iya. Bukan. Menurut Bang saya Yaris ini bukan. mutar-mutar. Tadi Bukan. Yesus sekarang. Bahasa Bang Yaris ini apa? Enggak. Coba. Kalau Gini loh kita Bang. lihat gini, Bang coba. Yaris, coba ya. Ya. Coba Abang baca. Coba Abang baca.
akan ini berbicara future times. Ia berbicara waktu yang akan ke depan. Membangkitkan nabi seperti engkau, kan jelas. Aku akan membangkitkan nabi seperti engkau, kata Tuhan kepada Musa. Jadi sudah pasti siapa nabi yang akan dibangkitkannya nanti. Kalau menurut saya itu adalah jelas Yesus Kristus. Karena di KPR tadi 3 ayat 37 dan KPR yang satu lagi. Lalu kalau berbicara Ulangan 30 ayat 10, di sini maksudnya ketika dituliskan itu dia mau menjelaskan begini, belum ada yang datang seperti Musa tadi. Jadi ketika dituliskan itu belum ada yang datang seperti Musa itu. Dibangkitkan bagi Jadi kapan? Berarti mungkin yang di depan. Gitu maksud Ulangan di 34 ayat 10. Itu menutup perjanjian lama. Belum ada yang seperti Musa. Sampai pada saat itu. Begitu maknanya. kepadanya. Ya, jadi kesimpulannya, Mendengarkan Kesimpulannya tetap itu digenapi pada Yesus Kristus. Nabi itu demi namaku. oke kita sapa dulu Saudara Tete. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi Bang, dari mana Bang? Kristen kita Bang. Waduh, Ya, silakan buka kameranya Bang. Jawaban masih di perjalanan nih Bang. berani. Masih di jalan juga? Iya. Saya terkesan ini. Temanya Bang Juma ini mengangkat tema Ulangan 18 ayat 18. Kalau dalam Ulangan 18 ayat 18 itu sudah jelas nubuatan Nabi untuk Yesus, tidak jelas di sana Bang. Iya, oke. Kalau Untuk Nabi, Yesus. betul Bang. Dia mati di salib, kemudian dibangkitkan. Nah, kalau ada, Musa begitu juga? Mati, lalu dibangkitkan? kalau Nabi sebelumnya memang dia mati, tapi dia punya nubuatan, gitu. Kalau Enggak, maksudnya kan tadi kan katanya itu sama seperti Musa. Musa kok tidak mati dan tidak bangkit, Bang? betul, tetapi nanti pada Jadi- saat akhir zaman dia akan dibangkitkan, gitu. Yang akan diucapkan Nabi itu. Nah, yang Oh, gitu. yang biasanya yang menggenapi itu kan sudah jelas. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di Iya. antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Kan sudah jelas itu. Siapa yang punya firman Iya. itu. Kan sudah jelas di sana. Oke teman-teman, kita turunkan dulu. Pening juga aku lihat. Pening. Aku lagi flu, pening. Yang satu bilang bukan Nabi Musa. Yang duanya mengatakan Nabi Musa. Tapi yang mengatakan bukan Nabi Musa, nanti yang menggenapi di ujung-ujungnya Yesus juga. Yang satu mengatakan bukan Yesus, yang dua mengatakan Yesus. Tapi yang mengatakan bukan Yesus, ujung-ujungnya penggenapan itu dipenuhi oleh Yesus. Pusing. Saya jadi kan ngomong aja aku pusing juga. Inilah kalau segala dusta ini akibatnya berpengaruh berat sama lawan diskusi. Ngomong saya aja belepotan dibuatnya juga. Di hadapan saya ada yang mengatakan itu untuk Yesus, yang satunya bukan untuk Yesus. Yang satunya tapi nanti penggenapannya di ujung-ujungnya Yesus. Kan pening dibuatnya. Belum lagi di bawah mengatakan buka kamera, on cam. Ada lagi yang on cam tapi tidak mau menghadap ke wajahnya. Pusing aku bah. Gimana dong teman-teman? Yang satu mengatakan di jalan tapi bininya nyelotce di belakang, ngomong-ngomong terus tuh, celote istrinya. Tapi lagi di jalan katanya. Yang satu begitu ikut-ikutan. Aku juga lagi di jalan. Gimana dong teman-teman? Kita naikkan yang benar-benar pure mau diskusi ya, bukan yang cuman mau melakukan pemberitaan tapi takut-takut juga untuk memberitakan. Ya separuh-separuh gitu maksudnya. Halo, selamat siang. Maaf ya teman-teman yang tadi kalau minta permintaan lagi, syaratnya harus buka kamera gitu.
Kalau tidak buka kamera, warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siap. Islam, Bang. Cuman mau menyampaikan aja, Bang. Mau menyampaikan aja. Siap. Kalau mau diskusi harus berani on cam, jangan ngumpet-ngumpet di belakang di jalan. Keberisikan itu nggak ada di jalan tadi itu. Itu artinya hanya ketakutan, Bang. Oh, siap. Ya, Bang ya. Baik. Bang, ya. Itu aja, Bang ya. Makasih Bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita cari lagi yang lain yang bisa buka kamera. Dari mana Bang? Katolik? Kristen, Protestan, Bang. Iya, teman kita mempersyaratkan harus buka kamera, abangku. Maafkan saya ya. Gak bisa nih, Bang. Alhamdulillah. Pengikutku. Jadi teman-teman kita mempersyaratkan. Iya, nanti kita cari yang ini dulu Bang ya, yang bisa buka kamera. Nanti kalau misalnya abang sudah bisa buka kamera, naik lagi ke sini. Yang bisa buka kamera silakan minta permintaan. Kalau si Bakso ini memang sengaja dia akunnya di Halo. Selamat siang. Halo. Ada juga yang sengaja memang tidak membuka kamera kayak Bakso ini, memang dia tujuannya begitu, tidak mau buka kamera nih ya. Alasannya penontonnya kan gampangnya itu kalau mau penonton bikin banyak. Kalau memang ada ilmu kan gitu. Semangat siang. Selamat siang Bang. Apa? Selamat siang. Selamat siang. Ada Pak. Ada. Yang kaleng apa yang botol? Ada. Botol. Ada. Terus terasinya berapa saset Bang? Om. Emang gue nikah sama tante lu? Om. Om prank. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Minta waktunya satu menit aja Bang Sumaya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua mumunnya Abang harus tegas. Kalau sudah tidak on cam udah langsung lempar aja. Berarti itu sudah out yang nggak jujur itu ya. Itu aja. Saya mantau di bawah. Baik Abang, makasih. Terima kasih. Makasih Abang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masalahnya momotnya belum ada ini. Masih pada ziarah keliling-keliling. Ada yang sampai ke Dubai. Naik sepeda. Jadi pengertian Abang bagaimana itu Bang? Saya no comment. Sama seperti Musa? Saya no comment. Saya cuman minta saudara-saudara kami Kristen, karena kalian yang menggunakan kitabnya orang Yahudi. Maka saudara Kristen lah yang bisa menjelaskan ke kami tanpa dusta tapi ya. Jangan praktekkan dusta dalam segala hal. Harus jujur. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa yang diutus ya oleh Elohim, di mana Nabi tersebut berhadapan muka dengan Tuhan, sama seperti Musa intinya. Silakan. Ayo teman-teman, di tap layarnya, diposting ulang ya teman-teman. Posting ulang silakan. Tembuskan 1M, silakan. Masalahnya yang seperti Musa itu yang ya kalau menurut saya ya Bang. Iya. Bisa seperti Musa sama di nabinya atau sama di dia bertemu dengan Tuhan atau gitu? Sama seperti Musa. Nubuatannya, aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi
yang sama seperti Musa. Sama seperti Musa itu di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Jadi di data 15-nya itu kan jelas dikatakan di sana, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, dari antara saudara-saudara Bani Israel. Sama seperti aku, berarti sama seperti Musa, akan dibangkitkan Tuhan Elohimmu. Ya, jelas itu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi itu harus didengarkan oleh Bani Israel. Gitu Bang, silakan. Bang, kita tanya lagi ya. Terdapat di mana ulangan berapa tadi Bang? Ulangan 18. Ulangan 18 dari 15 sampai 22. Ulangan 18. Iya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu akan dari antara saudara-saudaramu sama seperti akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, ini pengertian banyak sih Bang, tergantung dari mana yang atau yang mau. Banyak karena orang akan mengartikan beda-beda. Abang akan mengartikan lain, saya juga akan mengartikan lain. Tapi ini kan masuk ke konteks. Masuk di konteksnya aja. Masuk di konteksnya supaya tidak tafsir kemana-mana. Aku berkata, jadi Musa berkata kepada kaumnya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Elohimmu untukmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi ini harus didengarkan oleh Bani Israel. Jadi silakan. Ini Bang berkaitan dengan Kristen ya Bang. Ya. Saya langsung berkaitan dengan Kristen. Karena Musa, dia itu yang memimpin Israel itu keluar dari bangsa Mesir. Dia yang menuntun keluar. Jadi samanya dia dengan Kristen, nubuatan Kristen adalah Yesus itu yang menuntun orang Kristen itu. Itu samanya. Itu dia langsung dari inti sih. Kalau penjelasan ya panjang Bang. Bang, ini nubuatan ini bukan untuk Kristen. Nubuatan ini bukan untuk Kristen, ini untuk Bani Israel, Abang. Iya. Memang kan Yesus itu. Memang jangan kan kita kemana-mana. Dusta itu dikurangi dulu lah. Musa berkata, seorang nabi ya akan dibangkitkan di tengah-tengahmu. Berarti di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah umat Romawi Yunani. Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel, saudara-saudara Bani Israel, sama seperti Musa, akan dibangkitkan oleh Elohim. Dengarkanlah dia. Enggak mungkin Yesus. Kalau menurut saya enggak mungkin. Karena di data nomor 16-nya dikatakan, tepat seperti yang kau minta kepada Tuhan, kamu tidak ingin lagi mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan Yesus itu kan Tuhan. Nah, orang Yahudi tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi. Yesus Tuhan, jadi nggak cocok di situ, Bang. Begitu. Itu Bang, itu Abang udah jawab sendiri sebenarnya apa yang saya akan sampaikan. Gini Bang, dalam Yohanes 1 ayat 11, dia mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kan mereka tidak menerima dia. Itulah sebabnya yang dituntun adalah orang-orang yang menerima dia. Nabi Musa diterima atau tidak? Nabi Musa diterima enggak oleh kaumnya? Tadi kan saya bicara dalam konteks Bang Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Kita kan cari samanya ini Bang. Iya betul. Yesus juga sama Yesus diterima enggak Bani Israel? Anda penumpang gelap nggak usah masuk-masuk dulu lah. Ini nubuatan untuk Bani Israel. Kristen nggak boleh campur-campur dengan Kristen pemakan babi, nggak usah masuk-masuk ke situ, Bang.
Nabi Musa menuntun kaumnya. Apakah Yesus menuntun kaumnya? Enggak usah. Hah? Jangan gitu dong. Dusta enggak usah terlalu dibesar-besarkan lagi. Yesus ketika datang kepada kaumnya, apakah Bani Israel menerima dia? Itu abang melihat dari sudut pandang Anda juga melihat dari sudut pandang Kristen. Kita berbicara dalil. Saya melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, sekarang kalau Anda berbicara Alkitab, dengarkan. Nabi Musa menuntun Bani Israel dari perbudakan dan mereka diterima. Musa diterima oleh mereka. Yesus ketika datang kepada kaumnya, Yesus menuntun kaumnya dari mana? Perbudakan apa? Diterima bagaimana, Bang? Dari menurut Nabi Alkitab. Musa diterima membawa kaumnya lari dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka bersama dengan Nabi Musa. Yesus datang di tengah-tengah Yerusalem. Yesus membawa kaum Yerusalem itu kemana? Sama kan? Udah dapat kan samanya tuh? Iya sama. Saya tanya, dengarkan saya, dengar. Dari mana ke mana Yesus membawa Bani Israel? Silakan. Yesus tidak membawa bangsa. Bukan berarti tidak sama Musa berarti. Kan saya harus sama. Menuntun, Bang. Sama seperti menuntun, Musa. Bang. Loh, kaumnya Bani Israel yang dijanjikan tuyul, bukan ente. Masa saya tuyul, Bang? Udah turun monyet. Kau monyet. Gak ada otak lo. Gak ada otak. Cuman mau menipu. Dusta terus. Dusta terus. Di bawah-bawahnya iman Kristen masuk ke situ. Prat. Kita mau kau dudukkan dulu. Nubuat itu dudukkan dulu di situ. Oke lah bukan nabiku. Oke. Menurut kalian oke. Tapi dudukkan nubuatan itu pada tempatnya. Kampret. Nah, aku maki juga kau kan. Makanya kurangi makan babi. Terlalu baik makan babi kau. Makanya kau error. Di situ jelas-jelas dikatakan Nabi Musa yang berbicara. Seorang nabi dari kalangan saudara-saudaramu, di tengah-tengahmu, dari tengah-tengahmu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Elohimmu. Untuk siapa? Untuk kamu, bukan untuk Roma Yunani. Bahlul, dah tua bahlul. Enak kan dibangkit? Enak. Tolol. Dah tua, tolol, bahlul. Kurangi makan babi, biar otakmu itu berfungsi. Terlalu banyak makan anjing, jadi menggonggong aja terus. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari kalangan di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Nabi itu ngapain? Nabi itu akan membawa kaumnya sama seperti Musa. Membawa kaumnya Nabi Musa dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kristen datang tuh, itu untuk Yesus bang semua pret. Mana Yesus membawa kaum Bani Israel kemana? Ada dia membawa hijrah kemudian Bani Israel di Yerusalem. Ketika bangsa Roma menduduki Yerusalem, Yesus membawa kaumnya. Kemana gitu? Ke mall atau ke pasar senggol? Ada. Yang ada dia yang disalib. Musa disalib gak? Enggak. Janganlah bawa-bawa itu. Pikir berilmu. Gak ada yang berilmu. Gitu saudara. Tak suka saya sama orang yang bahlul sombong. Mending orang yang mau belajar. Iya kan? Benar enggak? Yesus membawa kemana Bani Israel? Enggak ada. Yang ada tuh ada sosok Nabi mulia. Membawa kemudian umatnya dari Madinah.
dari Mekah ke Madinah. Itu baru top. Dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah hijrah masuk ke kota Mekah. Menundukkan kemudian kota Mekah. Wah, itu baru keren. Tapi bukan saya mau cocok-cocokan. Nggak usah nanti kalian pingsan nanti. Kalau saya bilang itu adalah Nabi Muhammad, nanti kalian mengamuk. Ya, tapi dudukkanlah siapa yang menggenapi nubuatan itu. Kalau Yesus, ketika Anda ditanya, apakah Yesus, jawab dong, iya. Jangan tidak menjawab tapi ngeyel. Jawab, iya betul, Yesus, nih dalilnya, begitu baru keren. Ini sudah tak menjawab, aneh. Hai, selamat siang Pendeta Yunus. Apa kabar abang? Makin cakep aja abangku ini. Iya. Gimana tema ini bang? Siapa yang menggenapi ulangan 18? Iya, silakan. Iya, itu nubuatan bagi Yesus Kristus. Oke, silakan Anda uraikan. Kita urut dulu. Nabi Musa membawa Bani Israel dari tekanan Fir'aun menuju ke tanah perjanjian. Nah, kalau Yesus dari start awal ini gimana? Ya, Yesus itu dari start awal, dari lahirnya di Yerusalem, kota Nazaret. Nabi Musa lahir, ada ibu, ada ayah. Yesus? Iya, Yesus lahir dari Roh Kudus. Musa? Itu dikatakan dalam... Iya, Musa lahir secara... Iya, Musa lahir. Sama Yesus? Iya. Musa menulis tentang Yesus juga. Enggak, nubuatan ini dulu. Jangan kemana-mana dulu bang. Yesus lahir tanpa ayah, Musa lahir tanpa... Musa lahir ada ayah, ada ibu. Ada, sama enggak dengan Yesus? Yesus ada ibu jasmaninya. Ayahnya? Ada. Ada juga ayahnya? Ada ayah, namanya Yusuf. Ayah tiri? Tapi dia bukan benih dari Yusuf. Oke, sama enggak seperti Musa? Dari sisi kelahiran sama enggak bang dengan Musa? Sama atau tidak sama? Kalau Yesus itu lahir dari disebut anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 35. Musa itu artinya diangkat dari air. Oke, maksud saya gini. Apakah dari sisi kelahiran Yesus dan Musa sama atau tidak sama? Itu dulu bang. Iya, sama. Tapi bedanya Yesus itu anak Allah. Musa itu anak manusia yang diangkat dari air. Itu artinya beda. Sama atau tidak sama? Nah, Yesus itu beda lah. Beda. Oke. Terus setelah setelah mereka besar, Musa diterima oleh umatnya. Yesus diterima enggak oleh umatnya? Iya, Yesus tidak diterima karena tidak diterima. Beda lagi. Mereka tidak percaya. Oke, beda lagi berarti. Nah, Musa membawa kaumnya dari perbudakan ke tanah kebebasan, kemerdekaan. Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia membawa Bani Israel juga keluar dari tanah perbudakan Roma? Iya. Kalau Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir ke padang gurun, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi Yesus sebagai juru selamat seluruh dunia. Beda. Sama enggak seperti Musa? Beda lagi. Beda lagi.
Beda. Makanya Musa Jadi, itu iya. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu siapa, Bang? Kalau Yesus beda. nabi yang sama seperti Musa. Iya. Ya sama. Mau berbeda bagaimana? Mau sama bagaimana? Musa dan Yesus itu kan berbeda. Musa saja menulis tentang berbeda. Yesus. Berbeda. Iya. Iya. Jadi yang sama seperti Musa siapa? Paulus. Iya, sama. Paulus juga sama. Berarti yang dinubuatkan di Ulangan 18:18 ini Paulus. Itu enggak, itu nubuatan tentang Yesus. Tadi katanya bukan, sekarang Yesus lagi. Gimana ini, Pak? Habis topi miring atau vodka barusan ini? Itu nubuatan. Topi miring Makanya atau saya vodka? sampaikan, itu nubuatan untuk Yesus. Oh, jadi nabi yang sama seperti Musa itu Yesus? Bukan? Ya, itu yang ditulis itu merujuk kepada Yesus. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus? Nabi yang sama dengan Musa. Iya. Yesus. Tidak. Yesus Tidak. kan sudah bedakan tadi itu. Bedakan begini. Tadi kan sudah bedakan bahwa Yesus itulah anak Allah yang maha tinggi. Oh? Jadi nggak usah ambil kesimpulan kalau tentang Alkitab. Nggak usah ambil kesimpulan. Saya yang panas atau Pak Pendeta yang lagi nama. Jadi yang ditulis oleh Musa itu merujuk kepada Yesus. Gitu. Ya, jadi nubuatan ini tergenapi oleh Yesus. Ya. Berarti Nggak usah nabi yang sama lain-lain lagi. Iya, berarti nabi yang sama seperti Musa Yesus. Tidak. Kan maksudnya gimana ini? Musa menulis tentang Yesus. Maksudnya gimana ini? Musa Dengar. Menulis tentang Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Tapi yang menggenapi nubuatan tentang nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Yang menggenapi adalah Yesus. Kan nubuatan dari para nabi termasuk Musa itu kan merujuk kepada Yesus. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus. Siapa yang bilang sama? Aduh, mana yang betul? Dinubuatkan Yesus yang sama seperti Musa, bukan Yesus. Iya, Musa menulis tentang Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Tapi Ya. yang menggenapi nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Yang menggenapi Yesus. Kan Musa menulis Yang tentang Yesus. Iya, menggenapi Yesus. Nah, nabi yang sama seperti Musa siapa? Itu kan jelas dikatakan bahwa firman itu taruh dalam mulutnya. Yaitu Yesus itu. Berarti nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Yang sama seperti Musa. Iya. Paulus. Nah, Paulus bukan. Lalu siapa, Bang? Nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Yang sama kayak seperti Musa ya, saya mungkin ya. Iya. Saya menggenapi firman Tuhan. Allah. Ya. Jadi apa yang ditulis Musa untuk saya menggenapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi bukan Yesus, tapi pendeta Yunus yang menggenapi Ulangan 18:18.
Iya. Dan saya Nabi Yunus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan saya Nabi. Nabi Iya, Yunus. iya, Nabi Yunus. Jadi saya sama. Aduh, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Apa tadi Pak? Setengah gelas itu apa? Topi miring atau apa? Topi miring atau pot kata ini? Cap tikus. Allahu Akbar. Masya Allah. Kopi pahit. Hah? Kopi pahit. Ternyata dampak dari kopi pahit ini campur masaku begini. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa Pak Pendeta kita ini ya. Jadi kesimpulannya, Nabi yang sama seperti Musa ini bukan Yesus. Musa menulis tentang Yesus, itu nubuatan tentang Yesus. Jadi nubuatan ini untuk Yesus. Nubuatan itu untuk Yesus. Nah, ketika dikatakan bahwasanya seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan sama seperti aku Musa. Nah, nabi yang dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa itu nabi siapa? Dan kalau merujuk kepada keturunannya, Yesus itu ya diangkat dari tengah-tengah bangsa Israel. Berarti nabi yang sama seperti Musa adalah? Ya, Yesus juga pangkat sebagai nabi, rasul, raja, raja damai, kayak gitu. Nah, jadi yang duduk Jadi sama semua seperti Musa siapa? Yesus. Itu kan nubuatan tentang Yesus. Iya, nanti duduk dari Musa, saya yang duduk dari Musa. Berarti nabi yang sama seperti Musa, Yesus atau Pak Pendeta Yunus? Iya, itu kan merujuk kepada Yesus. Kalau nanti Musa Berarti duduk dari nabi, saya. berarti nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Iya, kan kalau Musa itu kan dia sebagai pemimpin, sebagai pemimpin dari Israel keluar dari Mesir. Sebagaimana Yesus memimpin umatnya dari dosa. Supaya mereka percaya, memperoleh keselamatan. Jadi itu ada makna rohaninya di dalam. Ya, jadi nabi yang sama seperti Musa siapa gitu loh. Nabi yang sama seperti Musa. Masa tidak percaya kalau saya juga sama seperti saya kan Nabi Yunus. Iya. Oke, kita sambut dulu. Halo Mbak Setia. Halo. Mbak Setia. Mbak Setia kok diam-diam baik. Sekalian ketemu Nabi Yunus kok diam-diam baik. Mana itu? Takut sama Nabi dia. Kita sambut dulu Pak Pendeta. Ada yang minta naik ini. Halo saudara Parah. Iya Halo. Mbak, saya pakai baju dulu ya. Ntar. Iya, silakan. Dari mana ini? Katolik? Protestan? Protestan. Iya. Bagaimana tanggapan saudara? Ya mengenai nubuat itu tentang Yesus. Nah, itu tentang Yesus. Jadi yang Nabi sama seperti Musa siapa? Yesus. Begini Pak, konteksnya tidak harus sama. Contoh, Bang Suma manusia sama seperti saya. Berarti manusianya saja yang sama. Sifatnya kan tidak harus sama. Gimana? Kita nggak perlu membias dari materi itu, dari apa yang dikatakan Musa. Seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengah saudara-saudaramu, ya, di tengah-tengahmu sama seperti aku.
Nah, nabi yang sama seperti Yesus, yang sama seperti Musa, kan gambaran Musa kan kita sudah tahu tuh, Musa begini, warnanya hijau. Maka nabi itu yang sama seperti Musa jangan kuning, tapi hijau. Nah, nabi yang sama seperti Musa menurut saudara, apakah Yesus? Yesus nabi kah bukan? Ya, nabi. Ya, berarti sama. Berarti nabi yang sama Yesus. Ya, Yesus nabi, dikatakan nabi lagi kah bukan? Iya, nabi. Ya, berarti sama. Sama Ya. dalam konteks nabi. Nabi, karena memang nabi yang sama seperti Musa kan gitu. Nah, pada misi kedatangan Yesus itu pesan-pesan yang dia bawa apakah menghantarkan dia sebagai Tuhan? Karena dia menyelamatkan umat manusia. Iya, maka pesan-pesannya adalah dia Tuhan gitu. Ya. Berarti Musa Tuhan. Nah, itu yang saya bilang, konteksnya beda, Bang. Kan harus sama seperti Musa. Kan sama seperti Musa. Oke? Gitu Bang ya? Ini Bang, yang tadi saya contohkan kan, Abang sama dengan saya seperti manusia. Benarkah tidak? Benar. Nah, tapi Abang Islam dengan saya beda kan? Beda. Nah, kalau Nabi sama-sama Nabi, Yesus juga Nabi. Terus kesamaannya cuma gitu doang, gara-gara sama Nabi. Bukan karena sisi mukjizat, sisi yang lain dan seterusnya. Yesus juga buat mujizat. Ya udah, berarti apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Sedangkan yang dimaksud di sini adalah spesial. Spesialnya itu sama seperti Musa. Nah, spesial pada diri Yesus itu adalah ketika orang Kristen menganggapnya Tuhan, itu doang. Musanya gimana? Apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Nah, gitu. Abang bisa buka kamera nggak? Bisa Bang, bisa Bang. Oke, silakan. Aduh, ini belum bisa diizinkan nih Bang. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit abangku. Jadi abang di bawah dulu, kita naikkan yang bisa buka kamera. Pendeta Yunus mengatakan bahwa Yesus yang dinubuatkan, tetapi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Gitu ya Bang ya? Karena kapan dia sama seperti Musa, berarti dia juga Tuhan Musa ini. Saudara Emmanuel, selamat siang. Halo? Halo? Nggak bisa buka kamera juga. Sabar ya. Pendeta Yunus ini harus ada yang menemani beliau. Halo kakak, selamat. Dari mana? Dari Surabaya. Ada yang bisa kami bantu? Iya Bang Zuma. Bang Zuma, boleh nggak saya minta diingetin tentang firman Tuhan di Alkitab yang mengatakan maka datanglah utusan Allah dan digenapi firman Tuhan. Maksudnya? Tunjukkan ke saya ayat yang mana, karena yang saya ingat itu ada kalimat di dalam Alkitab mengatakan, mungkin Pak Pendeta Yunus bisa ingatkan saya. Ibu ini dari mana? Islam atau Katolik atau apa? Ortodoks? Saya Muslim. Nah, saya Muslim. Oh, iya. Terus? Bisa diingatkan saya di pasal ayat berapa tertulis maka datanglah datanglah utusan Allah dan digenapilah firman Tuhan. Pendeta Yunus itu yang tahu.
Yang mana tuh Pak Pendeta? Nanti dijawab sama Pak Pendeta kita ya Bu ya. Ya. Ibu bisa Di sini dengarkan di ya, bawah. terima kasih Bang Zuma. Jadi kaget saya. Di sini dikatakan di dalam. Kaget saya Bang. Kupikir siapa tadi? Kupikir ortodoks atau apa gitu. Nenek buka kamera, kupikir laki-laki pakai jilbab tadi Ibu ini. Maaf. Saya salah tingkah jadinya. Oke, gimana menurut Pak Pendeta tadi itu? Datanglah dan menggenapi. Itu gimana itu? Iya. Jadi di dalam Matius 1 ayat 22 hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh para nabi tentang kedatangan Yesus. Itu dalam Matius Yesus 1 itu Bu, ayat gimana 22. Bu? Gimana? Mau pindah? Tinggal pilih Katolik atau Protestan. Kalau Katolik ikut sama Pak Pendeta Yunus, kalau Protestan ikut sama Bom-Bom, tinggal pilih aja. Tuh, sudah ditunjukkan dalilnya tuh. Silakan. Ya, jadi kembali ke tema kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus. Iya. Kecil suaranya. lemas. Pendeta. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman Kristen. Pendeta Yunus dia agak lemas dia. Iya katanya iya. Takut dimarahin sama tadi teman kita. Lemas. Agak lemas sedikit. Aduh. Jadi tadi kan sudah jelaskan Yesus itu kan punya jabatan juga sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai raja. Siap. Gitu. Oke. Semangat siang, murah hati. Iya, selamat siang Bang Juma. Dari mana Bang? Dari Sumatera Bang, Sumatera. Protestan, Katolik? Protes Bang, protes. Oke. Silakan, mohon dibuka kamera. Kita sudah kirimkan permintaan. Silakan Bang, biar kita tiga-tiganya buka kamera gitu. Kayak gitu. Kaget aku sama ibu tadi. Aku harus benar-benar perbaiki pandangan. Oh, ibu ini ibu-ibu, kira bapak-bapak. Kira pakai jilbab tadi. Halo, silakan Bang. Iya, halo Bang Juma. Oke, sip, mantap kali Bah. Ya, kalau pandangan saudara terkait ulangan 18 ini, siapa yang menggenapinya? Silakan. Coba dibaca Bang Juma. Pak Pendeta Yunus bacakan. Iya. Bagus. Ulangan Kalau 18. pendeta yang bagus. Kalau pendeta yang baca. Ulangan 18 ayat 18. Dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala sesuatu kuperintahkan kepadanya. Iya, gimana itu? Kalau tanggapan saya kan, kalau saya tanggapan kan di sini Bang Juma tentang ayat ini kan, di atas itu ada disebut judul perikopnya itu tentang nubuatan. Nah, jadi kejadian 18 ini kan tentang nubuatan. Ulangan, bukan kejadian. Iya. Ulangan 18 ayat 18 ini kan tentang nubuatan bahwasannya akan bangkit seorang nabi seperti Musa itu, tujuannya itu untuk menyelamatkan bangsa Israel, begitu Bang Juma. Iya. Terus? Ya terus itu pasti merujuk kepada Tuhan Yesus dong.
Tapi Yesus tidak menyelamatkan Bani Israel. Gimana itu? Gimana itu? Bani Israel tidak nerima, tidak percaya kepada Yesus. Betul. Bani Israel Ya, berarti, itu menolak. nah, sama nggak seperti Musa tuh? Tapi kan dari nubuatan itu kan fungsinya untuk bangkit seorang nabi itu seperti Musa itu untuk menyelamatkan gitu. Fungsinya itu, nubuatan itu. Tapi faktanya nggak menyelamatkan. Bani Israel menolak kan? Bani Israel. Iya. Sedangkan Kenapa Tuhan posisi Yesus tidak posisi Nabi Musa datang itu menyelamatkan kaumnya. Yesus kok tidak menyelamatin kaumnya? Kenapa sama? Iya, karena penolakan tadi lah makanya tidak diselamatkan, Bang. Nah, berarti tidak sama. Karena Nabi Musa datang itu menyelamatkan Bani Israel. Yesus datang ternyata nggak menyelamatkan Bani Israel. Itu yang pertama. Nah, kalau saudara menganggap itu untuk Yesus, lalu bagaimana dengan Ulangan 34 nomor 10? Gimana itu? Di situ dikatakan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara Bani Israel. Itu gimana itu? Ulangan 34 ayat 10. ya, tidak ada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel. Iya. Seperti Jadi Musa. gimana itu? Iya. Tidak ada lagi nabi. Setelah Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa ini berasal dari mana? Diminum kopinya apa Pendeta Yunus? Loh, kok dia kabur? Gimana itu? Jemaatnya begitu, Pak Pendeta. Jemaatnya Pak Pendeta gimana dong? Kok dia pergi? Ditinggalkan kita berdoa, Pak Pendeta. Gimana dong? Belum selesai pun dia baca. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya Islam, Bang Zuma. Saya mengikuti dan mendukung Bang Zuma. Mualaf pemberani boleh Bang Zuma. Gitu aja Bang Zuma, saya menyampaikan itu. Sampai Makasih, mati Bang, kami makasih. akan mendukung. Makasih. Itu kebingungan semua tuh oten itu. Apalagi jemaatnya. Tak jelas menjawabnya. Makasih Bang Zuma. Halo Bang, siap, makasih Bang Fadil. Siapa nih yang di bawah nih? Silakan. Ada yang ingin disampaikan dari mana Bang? Halo? Hah? Oh, sih? Wah, ternyata dia orang Jepang. Orang Jepang dia rupanya. Teman-teman API boleh ke atas sebentar ya. Nanti temani Pendeta Yunus, saya mau ibadah zuhur nanti ya. Dinda Kores, monitor nggak di bawah? Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya Muslim. Siap. Saya cuma mau agak bingung sedikit soal Ulangan 18 ayat 18 ini. Ya, gimana? Ya, kalau menurut saya kan, kalau memang firman ini di dalam Alkitab dikhususkan untuk Yesus, ya, maka kesannya kayak Tuhan menuliskan firman untuk dirinya sendiri begitu. Ya, kalau memang Ulangan 18 ayat 18 ini dinubuatkan untuk Yesus. Itu aja Bang Juma.
Oke. Ya, oke. Satu pandangan. Iya, makanya Pendeta Yunus. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pendeta Yunus mengatakan Nabi Musa tidak sama seperti Yesus. Gitu. Yang sama seperti Nabi Musa itu ya Pendeta Yunus. Begitu Bang. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Nah. Halo Saudara Garuda. Halo, siap. Maksudnya? Siap-siap kemana Bang? Lagi di rumah. Oh, belum pergi mancing? Belum. Oh, nggak ada umpan? Butuh proses semua tuh. Oh, butuh proses. Dari mana? Katolik Protestan? Katolik Protestan? Halo? Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan? Artinya tentang proses logika yang kita pakai tuh, bahwa imani itu dengan logika itu seimbang atau tidak. Yang kita bisa pertanyakan tuh, kan di dunianya kita, untuk kita umat Islam ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita ini kan kadang-kadang kita terlalu masuk, ada jalan-jalan salah dipakai dengan teorinya kita tuh. Jadi kita juga kadang-kadang gini. Saya cuma minta penjelasan. Sorry saudara. Kita ini diskusi lintas agama, bukan ceramah. Kalau mau ceramah di masjid, nanti Pak Pendeta Yunus pusing dibuat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di sini wajib open cam ya Bang Zuma? Iya betul abangku. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang Zuma. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang. Dari mana ini? Doubling Bang. Ini ya. HP-nya dikecilin volumenya. Doubling Bang. Doubling. Sudah? Sudah bisa? Udah? Halo, selamat siang Ibu Nur. Halo Bu Nur. Pak, ini Pak Eskor juga nggak bisa buka kamera. Pengikutnya baru 2 orang. Gimana buka kamera? Pak Yunus kegiatannya hari ini apa Pak? Tidur. Pak Yunus kegiatannya hari ini apa Pak? Tidur. Ini karena libur jadi. Oh gitu. Iya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, ini Pak Ustadz sama yang satunya siapa ini? Ini pendeta atau apa ya? Ya. Jangan dulu. Datang-datang dia absen kita, pendeta. Naik dia absen. Ini siapa ini? Yang satu ini siapa katanya? Kenapa nggak nunjuk aku sekalian? Yang ini yang buka kamera sebelah ini siapa? Naik absen kita. Jauh-jauh aku buat tonton naik ke atas. Ternyata cuma mau absen. Iya pendeta Pak Guru, teman saya. Dia pendeta. Pak Guru mau apa? Teman saya. Dia pendeta. Halo, selamat siang Saudara Nazalia. Halo, selamat siang
siang, Saudara Nazria. Selamat siang, Bang Suma. Siap. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Ini Bang, saya mau nanya boleh? Buka kamera Bangku, buka kamera. Kita diskusi. Silakan. Oh, tunggu Bang. Saya cuma mau tanya apa Bang? Kalau Al-Quran itu firman Allah yang surat An-Naba 30, 31, 32. Coba artikan itu Bang. Ya. Itu saja saya mau tanya. Coba kalau itu memang firman Allah. Allah, bukan Allah. Allah. Tolong dibenarkan cara membacanya. Jangan kayak orang stroke. Cuma mau tanya itu Bang. Ini kalau benar itu surat An-Naba 30, 31, 32. Buka kamera dulu silakan. Allah. Jawab buka dulu. Kamera dulu. Kenapa? Lagi haid? Atau gimana nih? Saya bilang buka kamera. Takut ya kalau itu firman Allah. Oh, penghujat ini Pak Pendeta. Ada gila-gilanya ini. Ada diturunin. Disuruh ke kamera, kita mau bacakan dalil, kita mau bahas pertanyaannya, malah kesurupan dia. Halo, selamat siang. Belum naik ya? Bang Zuma. Waalaikumsalam. Siap. Ini terima kasih banyak. Khusus untuk Pendeta Yunus, saya sedikit saja bertanya. Apa dasarnya dan dalilnya atau penguatnya Kristen mendukung Israel? Jelas-jelas orang Israel tidak mengakui bahwa situ dia orang Kristen. Israel bukan orang Kristen. Apa dasarnya? Terima kasih. Ada musik Bang, maaf ada musiknya mengganggu YouTube abangku. Maaf ya kami turunkan. Dan di sini bukan bahas politik soalnya. Itu terkait politik, nggak ada hubungannya di komal saya dengan politik seperti itu. Anda kalau mau tanya pergi di komalnya Rismon. Di komal Rismon di situ tanya-tanya politik, jangan di sini. Iya, halo selamat siang Saudara Kadani. Saudara Kadani. Halo, Assalamualaikum. Saudara Kadani. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari mana? Katolik, Protestan. Halo. Muslim. Halo Bang. Halo. Muslim. Ya, ada yang bisa Muslim. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut ulangan 18:18, ini kata Pendeta Yunus bukan dinubuatkan kepada Yesus. Bahkan pendeta sendiri mengatakan dari Yunus itu sebelum datangnya Yesus Bang. Dia dari kerajaan Nabi Israel, di mana di Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Mau ceramah di sini atau mau apa Bang kita ini? Udah songkatnya penuh, memenuhi kota Jakarta songkatnya. Naik-naik. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Apalah kawan-kawan kita ini naik tidak pakai baju, naik-naik langsung nyerocos langsung. Apalah tidak apa ya? Mau jadi narasumber Bang? Mau? Oh, baru tahu aku Bang. Daftar dulu lah, biar aku jadi moderator. Abang yang menjelaskan, biar aku nyimak. Gitu abangku. Halo selamat siang. Ya siang dan assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Pendeta. Iya. Ya mohon maaf ini salam toleransi ya Pak Pendeta ya. Iya. Iya ini saya mau tanyakan Pak buat Pak Pendeta nih. Siap. Beberapa konten yang saya dapatkan di TikTok ini itu sebenarnya
ini berhubungan dengan narasumber agama juga ya. Ini agama Kristen itu kalau dikuburkan, ada aku lihat baru-baru tadi itu kenapa ya ada kayak semacam apa ya, dihiasi bukan seperti air tapi malah diberikan seperti jenis alkohol gitu, Ustaz. Atau Pak? Tema ulangan 18. Halo, selamat siang. Halo. Surat Selamat An-Naba. siang. Selamat siang. Buka Siang, kamera siang. dulu. Buka Tunggu, sabar, kamera. sabar. Saya buka. Silakan. Iya. Silakan. Halo. Sabar. Halo. Iya. Ya, bagaimana Bang? Gimana? Surat An-Naba. 30, Al-Quran Surat An-Naba. 31, 32. Iya, itu gimana? Abang tolong bacakan, soalnya saya nggak punya Quran sini. Iya, itu membahas tentang apa itu firman Allah atau apa? Firman Allah. Itu Coba membahas Abang tentang bacakan. Soalnya saya nggak punya Quran sini Bang. itu membahas tentang neraka. Kenapa emang? Baca dulu, mana neraka situ? Masa itu neraka? Itu membahas neraka. Inna jahannama kanat Itu apa Bang? Itu mirsada. tentang surga. Itu neraka. Ada payudara montok setayo begitu. Inna jahannama Coba Abang kanat baca dulu, jangan mirsada. bebas begitulah. Itu saya sudah baca. Astagfirullah, Abang. Kok Abang begitu? Saya sudah Baca baca. dulu, Bang. Inna jahannama kanat mirsada. Artinya? Jahannam itu Artinya? neraka. Artinya? Sesungguhnya An-Naba jahannam 30, itu 31, 32. tidak bisa. Supaya Kok kau nggak dapat bisa? paham, supaya kau bisa paham, ambil ayat selanjutnya bahwa itu membahas tentang neraka. Astagfirullah. Coba baca lu, Bang. Sudah aku baca tadi. Kok takut baca Kalau Qurannya? membahas ayat 30-nya itu jelas dikatakan Kok takut baca Qurannya, Bang? falan nazidakum illa azaba. Artinya? Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Oh, salah. Bukan itu. Asal-asal, Bang. Coba buka. Yang tahu saya tuh Anda. Innalil muttaqina tentang kenyataan. mafaza. Takutnya tentang kenyataan. Adaika wa a'naba. Takut Terus dia apa? tentang kenyataan. Wa kawaiba atraba. Wa Ayolah, ka'san Bang, dihaqa. baca. Apa masalahnya? Kalau saya punya koran sini saya baca, nggak ada. Saya nggak ada Kamu koran. itu. Kalau di dalam Al-Quran, dalil tadi berbicara tentang neraka, terus yang di surga mendapatkan bidadari, kan gitu. Orang di surga. Makanya saya Terus kalau bingung tuh bidadari itu. Oke. Kalau di surganya Kristen kenapa ada pesundal? Nah, dia bertobat, Matius 21:31. Iya, pesundal dia di bumi karena dia sudah bertobat. Itu di surga itu di surga. Iya, di surga, statusnya di bumi. Itu di surga. Oke. Berarti yang masuk di surga. Kalau ini kan memang langsung timbul nih. Yang masuk itu. Dengar. Masuk di neraka, masuk di surgamu, sudah ada disiapkan tuh. Di surgamu ada pesundal-pesundal. Iya kan dulu? Iya. Iya, betul? memang betul. Kalau di apa betul. Tapi itu dia bertobat. Oke. Kalau berarti di dalam surga. surga Oke, Islam kan berarti memang di sudah dalam disiapkan. di dalam surga saudara itu ada pesundal-pesundal. Nah, di surga kami ada bidadari. Sekarang saya sebagai orang waras, kalau disuruh milih bidadari atau pesundal, sebagai orang waras saya pilih bidadari.
Memang di surga Islam ada bidadari-bidadari gitu ya? Yes. Kalau di surganya Kristen, laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Gimana itu? Berarti ada bidadari-bidadari. Kayak di film-film gitu ya, Bang? Kalau di surgamu, laki-lakinya menjadi perempuan itu gimana? Menjadi mempelai wanita? Nggak ada itu. Kalau surga Kristen nggak begitu. Tanya pendeta. Saya tanya pendeta Yunus. Surga Kristen nggak begitu. Ada wanita. Coba Semua jawab pendeta Yunus. Kenapa Kalau bukan surga kamu Kristen yang ada jawab? begitu? Kenapa bukan kamu yang jawab? Kenapa? Ya, giliran kayak gitu larinya ke mana pendeta. ada? Coba mana dalilnya? Ada. Mana? Kalau ada dalilnya Tunjukkan. gimana? Di dalam kitab Wahyu 22. Ayo. Coba mana? Coba baca. Di saat dikatakan mempelai wanita itu adalah semua laki-laki. Diterangkan dalam kitabmu. Gimana dong itu? Mana? Ayo. Kalau ada gimana? Bacalah. Iya. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Kalau ada gimana? Kalau ada saya ikut Tuhan Yesus. Coba kamu baca Wahyu 22. Silakan. Wahyu 22. Tunggu saya. Yes. Sabar. Wahyu 22 ayat berapa? Iya. Wahyu 22 ayat berapa? Baca nomor 16-nya, lalu nomor 17-nya, Anda baca. Wahyu 22 ayat berapa, Bang Suma? Anda baca nomor 17-nya coba. Wahyu 22 ayat 17. Yes. Seorang pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Apa maksudnya? Apa itu? Cuma nggak ada apa itu? Loh, mempelai wanita. Iya, kenapa mempelai wanita, Bang? Lah, kalian laki di surga nanti kalian tuh mempelai wanita. Baca Wahyu 22 tadi nomor 17. Lalu penggenapannya di Wahyu 21 nomor 9. Kan sini roh dan pengantin perempuan itu berkata. Maksudnya iya kan roh. Kan sudah kita kan. Iya, kalau kita melihat di dalam dengar, kalau kamu baca di dalam Wahyu 21 nomor 9, di situ Kristen menjadi mempelai wanita. Nah, kalau kamu baca di dalam Matius 25 nomor 10, di surga itu ada kawin-mawin. Mempelai pria dan mempelai wanita. Baca, berani baca. Nempel lah, Bang. Masa itu berani baca. Abang masa nempel di. Berani baca. Berani baca. Enggak ada kawin. Berani baca. Asal-asal. Matius 25 nomor 10 berani baca. Dong, Bang. Anda yang congor. Anda coba baca, coba. Anda baca. Kalau di Anaba itu kan memang jelas, Bang. Coba Anda baca dulu dong, baca dong. Baca. Matius 25. Kalau di Anaba itu memang jelas. Matius 25 nomor 9 atau nomor 10. Silakan. Matius 25. Tunggu sabar. Oke. Matius berapa, Bang? 25 nomor 9 atau nomor 10. Nomor 10 aja, nomor 10 langsung. Di titik tengahnya coba. 25 nomor 10. Matius 25 nomor 10 toh? Oke. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka itu? Ngapain? Oh, kalau di Bible atau Alkitab enggak ada tuh terjerumus begitu, Bang, kalau di itu ngapain? Ngapain di surga gitu? Waktu itu mereka sedang tentang pergi. surga. Dan kata siapa? Matius 25 itu berbicara surga itu. Itu berbicara surga.
Itu Enggak berbicara berbicara surga. tentang surga itu, Bang. Itu berbicara surga, baca data sebelumnya. Baca. Mana data kan sebelumnya. kan perikopnya kan garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Oke, terus Perikopnya. baca Mana baca. surga? Baca itu berbicara di surga. Itu bukan berbicara mengenai di bumi. Saya sudah baca ini tidak ada sebut di Itu surga berbicara. ini, Bang. Kalau ada sebut di surga, Anda cuma Anda membaca dalil cuma satu dalil. ya saya Anda tidak membaca. Saya Anda baca tidak di membaca Argo 5 dari ayat seterusnya. Oke, coba Anda baca dari nomor satunya. Berani Anda baca? Berani lah. Ya, coba. Silakan Anda baca. La 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 na 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 na. Silakan. Dan di sini seumpama bukan di titik surga. Iya. Gimana ini, Bang? Kan ini pada waktu itu kan abang bisa paham toh pada waktu itu kan pada waktu yang silam toh. Pada waktu kapan? Pada waktu kapan Pada itu waktu yang yang dimaksud? silam toh. Pada waktu yang silam. Itu berbicara surga. Bukan pada waktu nantinya. Itu berbicara surga, itu berbicara surga. Jadi berbicara surga bagaimana ya? Pada waktu itu kerajaan surga kan pada waktu itu. beda dengan Quran, Bang. Quran Naba itu jelas. Dengar dulu. Pada saat itu di kerajaan surga ada 10 yang mengambil pelita 10 gadis, ya kan? Itu jelas itu berbicara mengenai surga. Nggak bisa aku mengatakan surga atau tidak. Surga atau bukan? Mana? Iya, memang surga tapi kan bukan yang nantinya, kan bukan nantinya. Kalau di apa kan? Pada kalau waktu di itu, Quran pada waktu itu maksudnya pada waktu nanti. Pada waktu itu, pada saat itu nanti. 5 di antara bodoh, 5 di antara bijaksana. Gadis-gadis membawa dan memelihara pelitanya dan seterusnya bla 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 bla. Apa yang terjadi? Baca nomor 10-nya. Mereka menutup kamar bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan, kawin, lalu pintu ditutup. Ayo. Nggak, kalau di apa nggak ada, kalau surga orang Kristen nggak begitu, Bang. Itu Pak, itu dalil. Ini bukan surganya Kristen ini. Ini surganya Yesus dengan pengikutnya. Kristen surganya beda. Kalau surganya Kristen baca di Wahyu. Di sana ada pranaga. Asal kalau ini nggak ada data baru main-main. Kalau ini surat An-Naba sudah jelas, Bang. Saya kalau masuk surga, ada gadis perawan di sana, ada bidadari di sana. Saya ke sana dari. Masuk begitu, Bang. Sekarang kau pilih mana? Kau pergi surga yang ada perang naga atau kau pergi surga yang ada bidadari-bidadari cantik? Kalau mana kau surga pilih? itu, kalau surga Kristen belum ada yang tahu, Bang. Nggak ada tuh ramalan-ramalan. Kata begitu. siapa? Wahyu 12 nomor 7. Di surgamu ada perang naga. Nggak ada. Kau itu Nggak normal ada, atau tidak sih? Mana? Kau itu Mana, normal? Coba mana? Wahyu. Di surga. Di surga ada perang. Coba mana? Wahyu di 12. berapa? Wahyu 12 nomor 7. Kalau Wahyu kamu 12 normal, mending ke surga yang ada bidadari. Cantik bidadarinya. Otak apa itu abang ini? Loh, Abang otak itu sampai ke normal. situ. Kita normal, laki-laki itu perempuan, Wahyu, coy. Masa laki-laki makanya laki-laki? udah situ. Wahyu 12 nomor Wahyu 7. berapa? 12 nomor 7. Wahyu 12 nomor 7. Ya. Astagfirullah. Abang Astagfirullah, merindukan surga astagfirullah. itu, Oh iya dong, surga bidadari. Mana? Sini kan kemudian timbullah peperangan di antara surga laki-laki dan malaikat. Kenapa itu? Itu surganya Kristen. Beda Matius 25 itu surganya Bani Israel bersama dengan Yesus. Kalau surganya Kristen, masuk di sana ada perang naga. Emang kan enggak ada, Bang. Itu cuma tafsiran. Mana naga? Apa tafsir? Emang ini tertulis di kitabmu. Tertulis di kitabmu begitu kok. Ayo. Aku suka bidadari, aku nggak suka naga. Kalau pikiran Chan suka naga dia. Kalau pikiran suka naga. Bang, kalau sudah
kalau pikiran-pikiran bidadari untuk segala macam kan itu sudah termasuk pikiran-pikiran yang Itu pikiranmu. Kami umat Islam tidak berpikir begitu. Itu pikiranmu. Kok tidak berpikir begitu, sudah ditulis untuk begitu. Tapi kami tidak berpikir bahwa kita akan melakukan kemaksiatan. Itu penggambaran betapa surga itu tempat indah. Sudah jelas, Bang. Kalau begitu Kutanya sudah dulu jelas, sama pasti Kutanya saudara. maksiat. Kutanya dulu. Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, atau tempat sengsara? Jawab dulu. Surga itu tidak ada yang tahu apa tempatnya itu. Masalah generasi. Itu surga tempat bahagia, tempat kenikmatan, atau tempat penyiksaan? Tempat bahagia. Bahagia. Bahagia Ganjaran nggak dari kalau perbuatan baik. bahagia nggak kalau ada perang naga di dalamnya? Bahagia nggak? Apa itu? Kalau di surga ada perang naga, bahagia nggak? Nggak ada perang naga itu, Bang. Kalau ini ngaco, Bang. Perang naga. Jadi yang kau saksikan barusan apa di dalil itu? Emang ada orang pernah ke surga selain Tuhan Yesus? Itu dalilmu tadi. Itu dalil kitabmu. Kalau surat An-Naba itu bagaimana, Bang? Kalau sampai ke surga? Sudah ku jawab. Kalau di surga bidadari cantik. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau di surgamu? Kalau di surgamu apa? Ular naga, perang. Kau pilih mana? Jujur. Kalau saya pilih surga Kristen. Berarti ular naga. Perbuatan baik. Ular naga. Perbuatan baik. Ular naga. Kau pilih ular naga. Berarti kan nggak normal. Masa apa? Nggak normal ente. Kau pilih ular naga daripada bidadari. Jadi selama ini kamu di bumi itu kau kejar ular gitu. Ya cukup perbuatan maksiat di bumi aja. Ngapain sampai surga lagi mau berbuat maksiat, Bang? Siapa yang bilang maksiat? Lah, Bang. Kenapa kau pikir maksiat? Di situ ada bidadari cantik. Kenapa kau pikir maksiat? Lah, kamu buat apa bidadari itu? Untuk menghias, untuk perhiasan di sana. Bukan lagi. Bukan lagi perempuan pesundal. Dengar. Bukan lagi perempuan pesundal, perempuan yang ompong giginya, bukan lagi perempuan yang bau ketek, bukan lagi perempuan yang jelek rupa, tapi yang ada di sana adalah bidadari-bidadari cantik. Di sana laki-lakinya semua ganteng, perempuannya semua cantik. Buat apa bidadari-bidadari itu, Bang? Kalau di bumi ini umat Islam saja tidak bermaksiat, Bang. Tunggu dulu. Kalau di bumi saja umat Islam tidak bermaksiat, bagaimana di hadapan Tuhannya? Nah, sekarang yang masuk ke surga itu adalah orang yang bersih hatinya. Bukan orang yang bermaksiat seperti di dalam hatimu melihat perempuan lantas kamu seperti binatang. Lalu buat apa bidadari-bidadari itu, Bang? Lah, sama seperti perempuan-perempuan yang ada di bumi ini. Buat apa perempuan-perempuan yang ada di bumi ini? Buat apa menurutmu? Buat begitu, Ya Bang. buat apa? Ngapain surga buat begitu, Bang? Jadi sekarang kalau kamu melihat perempuan, kamu melakukan begitu. Kalau bukan milikmu, kamu mau lakukan sama mereka. Ayo, asalkan lihat perempuan, kau lakukan begitu. Hah? Gitu? Tidak boleh kau melakukan. Loh, sama dengan perempuan-perempuan di bumi ini ngapain? Kau ingin gauli perempuan? Cukuplah di bumi berbuat maksiat apa segala macam. Maksiat? Siapa yang bermaksiat? Di situ hanya ada perhiasan. Salah satu perhiasannya adalah bidadari. Kenapa kau bilang maksiat? Otakmu yang bermaksiat. Kamu pergi ke Monas, di Monas ada perempuan-perempuan cantik. Sabar dulu, sabar. Anda jalan-jalan ke Monas, di Monas ada perempuan-perempuan cantik. Kenapa Anda identikkan dengan maksiat? Sudah gangguan dari otakmu. Kamu berpikir kalau ada perempuan maksiat, berarti otakmu memang rusak, memang nggak bisa masuk surga. Bang, Kita ke Monas banyak wanita-wanita cantik di sana. Kita nggak ada berpikir untuk bermaksiat. Kita hanya menyanjung, ya Allah begitu sempurna menciptakan makhluknya begitu indah. Lah kamu ternyata langsung lihat bidadari langsung bermaksiat. Alamak. Bang, kenapa maksud harus dijelaskan segala macam montok-montok? Buat apa itu, Bang? Itu untuk memotivasi manusia untuk jangan bermaksiat di bumi. Jangan kau bermaksiat di bumi. Jangan kau bermaksiat di bumi.
Tidak boleh kau bermaksiat di bumi. Itu la taqrabuz zina. Perintahnya dalam Islam, jangan kau mendekati zina. Loh, masa Nanti mau masuk bermaksiat surga? di mana? Kalau nggak Nggak bermaksiat ada di bumi. Di bumi saja tidak bermaksiat, apalagi di surga. Tahu nggak surga itu? Banyak orang-orang bermaksiat di bumi, masa nggak ada bang? Sekarang permasalahan, tunggu. Kami umat Islam, itu dilarang bermaksiat, tidak boleh bermaksiat, apalagi di surga. Oke? Nah sekarang permasalahannya, ketika Anda memilih surga-surga yang ada antara surga Islam, tunggu. Antara surganya Islam dan surganya Kristen ada pesundal-pesundal, surganya Kristen ada perang naga. Di Islam tempatnya orang-orang suci. Di sana ada manusia suci. Ada yang disebut manusia suci yang bernama bidadari. Ternyata kau pilih ular naga dan pesundal. Ya sudah, itu derita lu. Oke bang, tapi saya mau tanya bang. Saya tidak paksa Anda untuk masuk ke dalam surganya umat Islam. Surganya umat Islam itu adalah surga yang suci, nggak bisa dinodai oleh orang yang suka bermaksiat. Gitu. Pegang kata-kata. Yes. Bang, saya pernah dengar ustadz-ustadz yang bilang, bukan saya, pekerjaan laki-laki di surga adalah, saya malu ngomong. Memecahkan perawan katanya. Nah, itu masa bermaksiat? Kok bermaksiat? Kami umat Islam itu, Bung, beda dengan Kristen, sama. Kalau di Kristen masuk di surga mereka itu tidak bersama dengan istri. Tidak ada dalilnya di Kristen itu masuk di surganya Kristen itu masih berkumpul dengan keluarganya. Kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kami masuk ke surga itu bersama dengan pasangan kami, istri kami, anak-anak kami, dan istri kami di sana perawan terus. Lah kenapa? Gimana bang? Loh, kenapa emang? Baru tahu saya bang. Oh iya, makanya di surga itu istri kami adalah wanita yang sah. Dan beliau, istri-istri kami adalah wanita yang perawan terus. Mohon maaf ya bang, kalau ada yang ini macam contoh ada istri-istri sampai 2-3 begitu, berarti semua masuk surga. Istri itu juga ikut masuk surga 3-3 begitu. Tergantung suaminya. Kalau suaminya itu bisa menjadikan istrinya menjadi wanita soleha, ya masuk surga bersama dengan mereka. Jadi permaisurinya. Kenapa tidak? Nah sekarang kalau Anda masuk surga Anda, sabar dulu. Anda masuk di surga Anda, itu ucok Anda mau ngapain? Ucoknya diapain? Mesin ketik sendiri, tulis sendiri gitu. Kalau enggak bang, kalau di surga Kristen enggak ada tuh yang istilah-istilah. Iya maksudnya ucokmu itu mau ku apain di surga nanti? Enggak ada itu ini. Enggak, saya tanya ucokmu kau apain nanti di sana? Enggak ada pikiran begitu bang, di surga Kristen. Kenapa enggak ada pikiran? Jadi ucokmu mau ke kemana kan? Kita hanya melayani Bapa di surga sana. Ucokmu itu mau kau apakan di sana? Enggak ada pikiran-pikiran begitu bang, enggak sama pikiran abang. Ucokmu itu mau kau apakan di sana? Enggak ada pikiran sama abang begitu, harus loh, ada. Loh, enggak ada pikiran ke situ. Jadi kamu di sana kau sudah gila, enggak ada lagi otak di sana. Enggak ada lagi pikiran di sana. Kau enggak ada pikiran. Di surgamu kau enggak ada lagi pikiran. Adalah roh kan tubuh dan roh tubuh. Oh, jadi kau di sana sudah kayak hantu, enggak ada jasadmu. Berpikir secara logika lah bang. Lah sekarang saya tanya, di sana kau seperti hantu, nggak ada jasadmu gitu. Iya berarti kau bukan manusia lagi di sana. Kan kita belum pernah ke surga bang, ngapain mau pikir kan dalil, kan ada kitab kita, kan ada kitab, kita kan ada kitab. Yesus mengatakan kawin mawin, kenapa kau bantah? Yesus mengatakan. Mana ada perkataan Yesus? Coba kasih buktikan. Matius yang tadi, Matius 25 itu perkataan Yesus. Nggak ada Yesus. Berkata begitu bang. Kawin mawin terus mereka mempelai masuk ke kamar lalu ditutup pintunya. Itu bukan perkataan Yesus. Coba buktikan kalau memang itu perkataan Yesus. Itu Matius 10 dari nomor 1 itu sampai nomor 12 itu ucapan Yesus semua. Mana Yesus berkata mana? Aku berkata mana? Nggak ada begitu, nggak ada. Ya Allah ya kan, kalau Anda membaca Matius 25 itu ucapan Yesus semua, mulai dari nomor 1 sampai nomor 46. Semuanya itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu. Kalau di Alkitab Gue tanya dulu. Ucapan Yesus itu di tanda warna merah.
Nah, kau mau buka sekarang. Kau buka sekarang Matius 25. Ada nggak warna hitam? Semuanya merah. Coba kau buka. Nah, kau buka. Kau buka sekarang. Matius 25. Handphone saya cuma satu, Bang. Kalau saya keluar, Bang, ntar keluar. Oke, saya bantu kau. Saya kasih lihatkan kau di sini ya. Nah, kita buka Matius 25. Masalahnya kau bukan pengikut Yesus. Yesus hanya menjanjikan itu kepada Bani Israel, bukan kepada saudara. Bani Israel itu kaumnya Yesus. Nah, ini. Enak juga ya kalau apa Bang, surga di apa? Nih. Tinta merah enggak ini? Matius 25 enggak ini? Mana perkataan Yesus itu? Nggak ada, Bang. Ini tinta merah. Coba baca. Oke, nomor 10-nya ya. Kita baca nomor 10 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di sini Yesus ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Saya kasih lihat kau ya. Putar kamera dulu. Mana? Situ coba buktikan kalau Yesus kan tetap kalau di Alkitab itu Bang ada Yesus berkata sekian. Yesus berkata, aku berkata. Mana situ? Mana situ enggak ada aku berkata. Matius 25 dari nomor 1 ini, dari nomor 1 sampai nomor 46 nih. Itu merah semua tuh. Merah semua tuh. Oh, merah. Nah, sekarang kita lihat nomor 10-nya ya. Ini yang nomor 10. Ini yang berapa bayar? Oh, ini yang bayar. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk ini. Lalu pintu ditutup. Nah, dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Nah, pintu ditutup. Pintu ditutup. Nih. Nomor 10. Nomor 10. Akan tetapi telah siap sedia mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Muhammad lari oten. Lalu masuk dengan apa dibilangnya? Perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka pintu ditutup? Ngapain? Orang kawin kalau pintu ditutup ngapain? Abang ini sudah terbiasa dengan surga-surga Abang. Jangan begitu Abang. Saudara, kalau kamu mengatakan di dalam agamamu, ya oke. Tapi kan itu ajaran Yesus untuk Bani Israel yang tadi. Bukan untuk Kristen. Nah, ternyata Kristen melalui kitab Wahyu, mereka Kristen masuk ke surga yang ada perang naganya. Jadi kita masing-masing punya surga kan? Jangan kita perdebatkan itu. Surganya umat Islam, di sana banyak perhiasan termasuk bidadari. Di situ tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. Ada perhiasan Bang di Kemudian di Kristen surganya adalah perang naga. Silakan kau pergi di sana. Kami ke surga kami. Enggak perlu kau menghina. Deritamu dengan naga, kami dengan bidadari. Bang, kalau kan gitu. Kalau di Muslim kan surga nggak ada, bukan perhiasan Bang, itu bidadari itu. Wanita itu perhiasan. Mana itu perhiasan Bang? Makhluk terindah. EGP dengan kamu tidak paham. Yang pasti kami di surga kami ada bidadari, di surgamu peranaga. Kau pilih mana? Pilih surga Kristen lah Bang, masa mau pilih Enggak, bukan begitu caranya. Bukan begitu. Di surga Islam ada bidadari, di surga Kristen ada perang naga. Kau pilih yang mana? Bidadari atau perang naga? Surga Kristen, perang naga. Oke, baik. Udah selesai. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah jujur. Jadi itulah kebetulan manusia. Dia lebih suka masuk di surga yang ada perangnya, perang naga lagi. Iran dengan Amerika perang, kacau seluruhnya. Ini ada kemudian yang perang itu adalah naga, tapi mereka mau masuk ke sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik teman-teman sekalian, saya mau izin ibadah dulu. Sabar ya. Sabar. Saya tunggu dulu apologet Islam yang bisa bantu saya sebentar. Sabar. Ya, gimana Bang?
Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Bang ya. Siap, mohon maaf lahir dan batin Abang. Iya, Gi. Sebenarnya tadi saya mau tanya sama itu pendeta Yunus masalah ulangan 18 ini. Itu sebenarnya ulangan 88 itu ini Bang, sorry, jangan ke situ dulu. Dinda Dio ada di bawah ternyata. Sorry Bang. Silakan Dek, naik dulu Dek. Dinda Dio naik dulu. Maka dulu sembahyang. Enrek ya Londi. Oke. Salat kat dulu nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda minta adil wa faizin. Ya, kalau minum wa minkum kandaku. Wa minkum adikku siap.